Tingkat tinggi luar biasa Organisasi Kerjasama Islam atau OKI 2016 diselenggarakan mulai hari ini. Kita langsung bergabung dengan reporter Mario Delima dan juru kamera Nova Maulana dari JCC Senayan, Jakarta. Ya Mario, bagaimana jalannya Senior Official Meeting di KTT OKI pada hari ini? Ya, selamat sore Dora. Memang pertemuan senior official meeting memang dijadwalkan pada pagi hari sebelum tingkatan menteri dimulai. Dalam pertemuan senior official meeting memang membicarakan draft yang sebenarnya sudah dibagikan kepada negara-negara OKI pada 2 minggu sebelumnya. Karena memang pembahasan tersebut hanya berkisaran khusus untuk kasus atau kejadian yang terjadi di Palestina. Oleh karena itu dalam senior official meeting tadi pagi hanya berlangsung sekitar 2 jam dan kemudian dilanjutkan pada pertemuan tingkat lebih tinggi lagi, yaitu tingkat kementerian yang dipimpin oleh Retno Marsudi oleh Indonesia dan juga beberapa 50 negara anggota OKI dan juga 7 negara observer dan juga negara lainnya. Dan dalam pertemuan tersebut tadi Menlu mengatakan bahwa pertemuan berlangsung sangat membangun dan juga dalam pertemuan tersebut disepakati ada 2 draft, yaitu resolusi Palestina dan juga draft piagam Jakarta. Perlu saya informasikan bahwa draft resolusi adalah gambaran umum prinsip dasar untuk negara OKI dalam posisinya kepada Palestina. Dan juga tadi sempat dijelaskan sedikit bahwa posisi keseluruhan negara OKI semuanya satu bahasa untuk atau satu sepakat untuk mengatakan kebebasan untuk Palestina dan juga kesamaan nasib untuk rakyat Palestina. Dan juga untuk draft Jakarta sendiri yang isinya tadi dijelaskan dalam pertemuan sebelum ini adalah oleh Menteri Retno Marsudi. Hal tersebut lebih konkret terkait dengan rakyat Palestina. Bisa saya jelaskan sedikit karena memang pada saat ini posisi geografi maupun posisi nasib dari penduduk Palestina yang juga saat ini mengalami okupasi sangatlah tidak terlihat oleh dunia atau tersorot secara khusus oleh dunia internasional. Oleh karena itu mereka sepakat dalam deklarasi Jakarta untuk kembali memasukkan kepentingan atau nasib rakyat Palestina di dalam KTT OKI ini sendiri. Dan untuk kesepakatan dalam tingkat menteri besok akan dilaporkan langsung oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di depan KTT luar biasa yang rencananya akan dimulai pada besok pagi pada pukul 8.30 di depan Presiden dan juga Presiden RI dan juga Presiden Palestina. Dan juga nanti rencananya beberapa anggota negara Dewan Keamanan PBB akan hadir dan melihat langsung posisi OKI terhadap Palestina. Sehingga dengan adanya kehadiran 2 organisasi atau Dewan Keamanan PBB dan beberapa negara observer akan memberikan posisi kuat atau lebih konkret kepada nasib Palestina. Dora. Ya Mario, selain membicarakan terkait dengan nasib Palestina, kemudian apalagi pertemuan bilateral yang dilakukan oleh Indonesia selama berlangsungnya KTT OKI ini, Mario? Ya benar sekali Dora, kesempatan ini memang dilakukan atau digunakan oleh beberapa negara untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada tadi pagi hari dengan maraton pertemuan sekitar 6 negara, salah satunya adalah Afghanistan dan juga Tajikistan dan juga tadi terakhir kami mendengar ada Sierra Leone dan juga Mesir. Mereka tidak khusus membicarakan hanya terkait dengan draft Jakarta, tapi juga membicarakan kerjasama ekonomi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Yang mungkin saya bisa pastikan bahwa Afghanistan tadi juga sempat meminta agar Indonesia kembali fokus untuk membantu program pendidikan diplomat kepada para diplomat yang berada di Afghanistan dan juga untuk beberapa negara seperti Tajikistan. Tadi juga Tajikistan meminta agar adanya pemberian pendidikan terhadap agrikultur yang dinyatakan bahwa Indonesia lebih maju dibanding di sana. Dan beberapa saat yang lalu Presiden Joko Widodo juga sudah sampai di sini sekitar pukul 5.30 dan juga rencananya pada 5.45 atau waktu setempat akan bertemu dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Dan rencananya lagi setelah pertemuan tersebut Presiden Joko Widodo juga akan bertemu dengan Pangeran dari Arab Saudi yang rencananya setelah itu akan
kami mendapatkan informasi apa saja pembicaraan yang akan diberikan atau dibicarakan kedua kepala negara tersebut. Namun saya bisa memberikan sedikit informasi bahwa kemarin Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pertemuan dengan Palestina akan membicarakan tentang pembangunan konsul kehormatan yang akan dibangun di Ramallah, Palestina pada bulan April ke depan. Kembali ke Anda, Dora. Baik, terima kasih Mario Delima dan juru kamera Nova Maulana langsung dari JCC Jakarta.